Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Faqalallahu fi haditsi qasir bismillahirrahmanirrahim. Man kana bidzukhali Ramadan harramallahu jasaduhu ala nirani. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas, tidak terasa kita sudah masuk kepada bulan Sya'ban, atau pada malam tadi mungkin banyak orang yang berdoa yaitu nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban itu adalah kita harus berdoa. Kenapa? Untuk menghilangkan daripada dosa dan noda dan dosa. Di antaranya kita baca surat Yasin, kemudian baca tolak bala dan lain sebagainya. Sebentar lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sudah terasa, rasanya sudah ada. Kita merasakan bagaimana keberkahannya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan di dalam Al-Quran yang khatib bacakan tadi, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa di bulan suci Ramadan rasanya itu suka berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Karena diturunkannya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, tepatnya di 17 Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran. Tempo hari mungkin kita mendengar ada seorang pendeta yang bernama Saifuddin Murtadi mengatakan harus menghilangkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran ada 300 sekian. Nah, itu memang salah satu pelecehan kepada umat Islam. Jangan tinggal diam. Kita sebagai mobilisator di bidang agama, janganlah lengah, janganlah resah. Dan juga kita harus prepare-nya, persiapkan dari sekarang. Al-Quran, siapapun yang akan merusak, siapapun akan menghancurkan, itu tidak akan rusak Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, Fa'tu bisuratim min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum ta'lamun. Kata Allah, silahkan kalian bikin satu surat saja. Itu pada waktu zaman-zaman Nabi pun juga banyak orang yang ingin menyelewengkan Al-Quran. Ada Salman Rushdie dulu, ingin merusak Al-Quran, ayat-ayat setan dan sebagainya. Sekarang muncul lagi Saifuddin murtad, artinya dulunya itu orang Islam, tetapi masuk Kristen, jadi pendeta. Oleh karena itu, kenapa saya suka membahas yang hangat-hangat? Kenapa? Karena kita haruslah dijadikan pelajaran untuk kita harus lebih dekat dengan Allah. Itu diantaranya. Tujuannya bukan saya ingin viral. Bukan. Tujuannya ingin kita supaya lebih mantap iman kita. Di dalam Al-Quran yang tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kenapa di bulan suci Ramadan suka ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lain, atau bulan Syawal lah dikatakan? Karena di sana itu kata Allah,
diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Untuk apa tujuannya? Al-Quran itu sebagai guidance, artinya sebagai way of life, artinya sebagai bimbingan kehidupan kita, dan tentu saja supremasi hukum pun juga harus kita tegakkan. Dengan kitab suci Al-Quran akan bisa menjawab daripada keadaan-keadaan bagaimanapun juga. Mau zaman Nabi, zaman sekarang, zaman now, seperti sekarang serba aplikasi dan sebagainya, itu bisa dijawab. Karena yang namanya Al-Quran lebih dahulu diciptakan. Al-Quran itu adalah jadikan sebagai pedoman kehidupan. Al-Quran jadikan sebagai hukum barometer kehidupan. Al-Quran dijadikan juga sebagai bacaan yang paling mantap, yang paling bagus Al-Quran. Hanya kadangkala saya sebagai qori suka heran. Kalau seumpamanya Al-Quran dibacakan di mana-mana, baik di hotel, di masjid, di mana, sok gararane. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, wa idza quri al-Quran fastami'u la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, diam, dengikeun. Itu kan? Wa idza quri'a. Wa dan idza apabila quri'a dibacakan Al-Quran, fastami'u, satap, diam. Kita harus diam. Tongkos jog-jog monok mau ngadengi ngaji. Baik qori nu kumaha wae, baik qori umpamana qori lokal atau internasional, sama Al-Quran, tidak ada perbedaan. Dibaca oleh juara MTQ internasional, sama. Baca Qurannya seperti itu, hanya mungkin kalau juara-juara MTQ napasnya lebih tinggi, suaranya lebih merdu, variasinya lebih banyak biasanya. Kalau kita baca Qurannya, gitulah, masih sedang-sedang saja. Gitu. Oleh karena itu Al-Quran jadikan sebagai hudan linnas, yaitu Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Bukan hanya umat Islam saja sebenarnya. Hudan linnas di sana itu seluruh manusia yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini. Orang Kristen siapa penciptanya? Allah semua juga. Orang Hindu Allah yang menciptakan. Orang Islam Allah yang menciptakan. Dari mana manusia asalnya? Wasulbi iwat taraib. Diciptakan manusia itu dari tulang rusuk. Itu. Kemudian manusia itu diciptakan dari mana apa lagi? Mimmanim yumna. Kan ada sedikit pulgarnya. Ada Al-Quran. Yaitu dari air mani yang dipancarkan. Tak asal manusia tetinuk itu. Hasara rombong. Mimmanim yumna. Kemudian dari mana lagi? Dari tin. Manusia itu diciptakan dari tanah. Talawengkar. Solsorin. Nah ini asal usul manusia itu tidak buangga sebenarnya. Manusia itu dipancarkan dari air hina, air mani yang hina, cek Allah teh. Gitu. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Dan juga di dalam Al-Quran itu ada sebuah penjelasan. Al-Quran itu ada sebuah bayan. Menjelaskan contohnya. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika itulah Alkitab la tidak ada raiba keragu-raguan fihi di dalamnya Alkitab itu, yaitu Al-Quran. Kalau orang sudah betul-betul membaca Al-Quran dengan baik, kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan baik, itu tidak akan ada istilah perselisihan paham. Di dalam Al-Quran kalau kita ada perubahan ada perselisihan, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Al-Quran. Kalau ada perbedaan, itu namanya juga manusia. Hanya ikhtilafun rahmatun wala adzabun. Perbedaan itu janganlah jadi adab. Jadi jangan bertengkar. Beda kunut umpamana. Kunut, mutu kunut, sarua bakal maut kabeh oge.
Kemudian ada yang wajah tu, ada yang Allahumma ba'id, sama, tidak ada perbedaan. Mungkin mah di ruang KBG. Hanya perbedaan manusia itu apa? Kalau binatang itu jadi bilatungan, kalau manusia itu ayah balitungan. Mana? Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kami menghidupkan, kemudian kami mematikan, kemudian menghidupkan lagi. Di mana? Di alam kubur. Setelah kita dikubur, 7 langkah yang mengubur ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Man rabuka? Siapa Tuhan kamu? Allah sebenarnya menjawab. Siapa? Nabimu, Nabi Muhammad sebenarnya. Mana kitabmu? Al-Quran sebenarnya. Kemudian kemana kalian menghadap? Ke Baitullah atau ke Ka'bah. Haitsuma kunta. Dan juga kita kapanpun kita berada, harus kita selalu berpegang teguh kepada kitabullah. Itu diantaranya. Wa sunnatu Rasulullah. Barakallahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas yang sama-sama ikhlas mengerjakannya, karena tentu saja di dalam Riyadhus Shalihin dikatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Niatnya luruskan. Jagalah keikhlasan, kata Mu'adz juga, karena sesungguhnya amal yang sedikit akan mencukupi. Itu ikhlas. Kemudian tadi saya membaca hadis mangkana bidzukhali Ramadan haramallahu jasaduhu ala nironi. Artinya, man barang siapa karena keadaannya datang bulan suci Ramadan, kita gembira, kita taprih, kita happy mendengar bulan suci Ramadan. Kata Allah, haram orang tersebut masuk neraka. Karena kenapa? Mana hadisnya? Wa guligaj abwabun nar wa putihaj abwabul jannah. Ditutup semua pintu-pintu neraka, dibukakan pintu-pintu surga. Jadi kalau kita nanti datang bulan suci Ramadan, mari kita hamparkan sejadah kita di masjid 30 hari tehnya, terus cicing di masjid tonggala duit. Kenapa? Karena Allah akan menjamin kepada orang tersebut kalau bekerjanya betul-betul kepada Allah. Karena Allah SWT akan memberikan rezeki kepada orang yang bagaimanapun juga. Jangan takut miskin. Jangan takut minyak kalapa teu aya nyieun wese nyalira. Gampang nyieun. Hawa teuing dibolong melauk man burung asal. Ya. Kemudian bahkan sebenarnya kita harus bahagia tidak ada minyak kelapa, karena itu bahan daripada kolesterol minyak kelapa itu. Banyak sekali itu enzim-enzimnya minyak kelapa itu banyak jadi kolesterol. Kalau kita ingin menjauhi daripada makanan-makanan yang mengganggu kepada penyakit kita, yaitu kolesterol, kita harus banyak istilahnya itu makanan yang jauhi yang banyak minyak. Bahkan ahli-ahli qiraat seperti saya, itu saya sangat jauh sekali seperti makanan-makanan yang berbau minyak kelapa. Kenapa? Karena sora nggak ganggu. Gitu. Oleh karena itu, jangan takut minyak kelapa tidak ada. Sebentar lagi juga akan muncul di Tararimbun minyak kelapa. Keke bakal dararatang araya deui geus datang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu bulan suci Ramadan mari kita isi dengan kegiatan tadarusan. Keun weh teu kaluar kana speaker ge da Allah mah uninga. Rek ngaji dina hate, dina biwir, dina speaker, dina aplikasi, dina YouTube dan sebagainya. Allah tahu. Apa niatnya itu? Itu yang pertama, niatnya yang harus diluruskan. Mau kedengaran orang sama baca Quran mah, mau tidak kedengaran sama. Yang mendengar hanyalah Allah. Hanyalah Allah yang akan menilai baik dan buruknya. Hanya tentu saja nanti bulan suci Ramadan jadikan asyamu junnatun. Jadikan
bulan suci Ramadan sebagai perisai kehidupan kita. Kemudian asyamu syihatun, jadikan juga bulan suci Ramadan sebagai kesehatan kita, supaya kita lepas daripada penyakit-penyakit yang menggerogoti kepada kita, terutama penyakit Umi Ukron. Mudah-mudahan cepat nggak ada, atau sebenarnya memang sudah nggak ada tapi dia ada. Oleh karena itu mari kita untuk sejenak menundukkan kepala kita. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Bagaimana kita untuk menyambut tamu agung ini? Di antaranya baginda Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya kalau bulan suci Ramadan itu, baginda Nabi yaitu menyingsingkan lengan baju. Ya ayyuhal muddasir kum fa'angtir fasihab fakabbir. Bersihkanlah jiwa kita, bersihkanlah badan kita, yaitu kalau kita nanti bulan suci Ramadan kedah kuramas, hukumnya sunnah itu. Kalau mau saum kita harus kuramas. Apa diantaranya? Untuk membersihkan daripada hadas-hadas kecil. Itu diantaranya. Mungkin itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya Allah berikanlah kekuatan iman kami. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal, berkah dan barokah. Ya Allah berikanlah kesehatan yang jasmani dan rohani. Ya Allah berikanlah kemenangan kepada umat Islam di bulan suci Ramadan sebagaimana contoh-contoh baginda Nabi yang telah memberikan contoh terdahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Barakallahu innahu huwa ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salli wal jamaati wa qantain bisallati alladhi imama lillahi ta'ala sawfakum intaha min salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة صلى عليه وسلم. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين محمد رضي الله تبارك وتعالى. آمين. الحمد لله رب العالمين من يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.